Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan emiten yang akan kita bahas kali ini adalah BBTN. Ini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia ya, yang dimiliki oleh negara. Dan kira-kira apakah bank BTN ini bisa layak untuk kita koleksi atau justru tidak layak nih? Kita akan kupas tuntas saham ini, jadi pastikan Bapak Ibu tonton sampai akhir ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. BBTN atau PT Bank Tabungan Negara Tbk ini berawal dari berdirinya Pos Paar Bank pada tahun 1897, yang mana pada tahun 1974 pemerintah ini menunjuk BBTN sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Dan per 2023, BBTN ini memiliki 631 jaringan kantor konvensional serta 109 jaringan kantor syariah. Dan BBTN menjalankan bisnisnya ini dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Telkomsel, Komite Olimpiade Indonesia, Angkasa Pura, PT PP, Wika, Adikarya, Pertamina, Bumi Serpong Damai, dan masih banyak lainnya. Sebagai sebuah organisasi, visi dari BBTN sendiri adalah ingin menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia pada tahun 2025. Dan mungkin tambahan info dari kami adalah mortgage ini berkaitan dengan kredit untuk pengadaan properti Bapak Ibu. Lalu misinya ada 3. Yang pertama adalah secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak. Dan yang ketiga adalah menjadi one of home of Indonesia's best talent. Artinya orang-orang yang punya talenta terbaik bisa bekerja di BBTN ya. Ya saya rasa menjadi sebuah organisasi BBTN, visinya itu sangat clear ya. Ingin menjadi pemberi layanan mortgage yang terbaik ya di Southeast Asia pada tahun 2025 nanti. Jadi kita melihat ini sudah cukup clear, profilnya pun kita juga sudah mengetahui secara garis besar. Lalu BBTN ini dimiliki oleh siapa? Kalau kita lihat dari laporan keuangan dan juga laporan tahunannya ya, pada akhirnya BBTN ini dimiliki oleh pemerintah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, melalui 2 saham, saham seri A dan juga saham seri B. Nah, saham seri A Dwi Warna ini adalah saham yang punya hak preferen, yaitu untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan dan peleburan, pengambil alihan dan pemisahan bank, pengajuan permohonan agar bank dinyatakan pailit, dan pembubaran bank. Jadi sebetulnya mirip seperti BUMN lainnya yang ada saham seri A-nya ya Bapak Ibu. Lalu sedangkan saham seri B sendiri ini adalah saham yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Yang mana kalau di masyarakat sendiri ada sekitar 39,78% ya Bapak Ibu. Sedangkan saham seri A-nya itu hanya 1 lembar. Saham seri B-nya itu ada sekitar 14 miliar lembar. Dan tadi 39 sekian persen itu dimiliki masyarakat. Pemerintah itu punya 60,00%. Dan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi pun ada yang memiliki sahamnya. Walaupun jumlahnya sebenarnya tidak signifikan ya Bapak Ibu. Berikutnya dari struktur organisasi, ini ada Bapak Chandra M. Hamzah sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen ya, dan juga ada Bapak Nixon Lambo, ini sebagai direktur utamanya. Di bagian komisaris, ini ada 9 orang Bapak Ibu, yang mana ini cukup banyak ya, sedikit kebanyakan lah. Dan direksinya ini ada 11 orang. Menurut saya ini terlalu banyak sih kalau direksi 11 orang. Sebetulnya kenapa kalau kebanyakan itu saya secara pribadi kurang suka ya. Pertama komunikasinya jadi lebih susah. Lalu pengambilan keputusan itu juga semakin sulit. Karena banyak kepala kan jadinya. Lalu yang ketiga adalah ya tentu biaya tenaga kerjanya jadi lebih mahal kan. Gaji direktur itu kan nggak semurah gaji staff ya atau gaji manajer. Sehingga kalau nggak efisien, kerugiannya itu banyak. Dari komunikasi, pengambilan keputusan jadi makin lambat, pembayaran untuk tenaga kerja jadi makin besar. Itu sebenarnya poinnya di situ. Ya meskipun demikian kita menyadari bahwasannya BBTN ini kan punyanya BUMN. Dan BUMN sendiri seperti yang kita ketahui kan ini seperti jabatan politik ya Bapak Ibu ya. Jadi wajar lah kalau orangnya banyak dan segala macam. Itu memang menjadi kelemahan dari BUMN sendiri.
Kalau di bagian komisaris itu kan ada yang diberi bintang ya Bapak Ibu ya. Di direksi juga ada. Nah itu sebetulnya yang dimaksud diberi tanda bintang itu adalah ini diangkat sebagai Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Tanggalnya sama 6 Maret 2024, tapi berlaku efektifnya itu setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Selanjutnya kita akan bahas profil dari Bapak Chandra dan juga Bapak Nixon. Bapak Ibu juga perlu cek profil Dewan Komisaris lainnya dan juga Dewan Direktur lainnya ya. Kita mulai dari Bapak Chandra M. Hamsyah dulu. Bapak Chandra ini selaku komisaris utama sejak 2019, beliau adalah WNI usia sekitar 56 tahun. Pendidikan dan sertifikasi beliau cukup bagus. Beliau adalah S1 Hukum Universitas Indonesia dan beliau punya manajemen risiko perbankan level 2 oleh LSPP. Nah, riwayat jabatannya, beliau ini pernah menjadi komisaris utama dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN ya dari 2014 sampai 2015. Beliau juga pernah menjadi komisioner dari KPK Bapak Ibu di tahun 2007 sampai 2011. Dan beliau pernah bekerja di Partner of Ashigaf Hamzah and Partner Law Firm ini di tahun 2001 sampai 2007. Rangkap jabatannya, beliau menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN dari 2020 sampai saat ini dan kembali bekerja dari 2012 sampai saat ini di Partner of Ashigaf Hamzah and Partner Law Firms. Sedangkan Bapak Nixon sendiri, beliau adalah Direktur Utama sejak 2023, beliau WNI usia 54 tahun, domisilinya di Jakarta Selatan. Nah, pendidikan beliau itu adalah Sarjana S1 Ekonomi Universitas Sumatera Utara di Medan. Lalu beliau punya sertifikasi manajemen risiko level 5 oleh BSMR dan juga punya sertifikasi Treasury Dealer level Advance oleh LSPP. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Bank BTN dari 2021 sampai 2023. Sebelumnya pernah menjadi pelaksana tugas, jadi mengerjakan tugas-tugas Direktur Utama ya, dari BTN sendiri di 2020 sampai 2021. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN dari 2019 sampai 2021. Dan masih banyak lainnya, Bapak Ibu bisa cek di laporan tahunannya ya. Selain itu, rangkap jabatannya beliau adalah Ketua sekaligus anggota tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN, anggota tetap Komite Pengarahan Teknologi Informasi Bank BTN, dan yang lainnya sama di laporan tahunannya. Bapak Chandra dan juga Bapak Nixon ini tidak punya hubungan afiliasi dan kekeluargaan apapun ya kepada Dewan Direktur, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali. Lalu Bapak Nixon ini punya saham BBTN ya sekitar 0,04%. Kalau kita lihat dari sisi bisnis model utama dari Bank BTN sendiri, pada dasarnya mirip-mirip seperti perbankan lainnya ya Bapak Ibu. Jadi Bank BTN punya nasabah yang menabung uangnya ke BTN dalam berbagai bentuk ya, baik itu tabungan giro maupun deposito dan lain sebagainya. Nanti nasabah itu dikenakan biaya administrasi dan segala macam, tapi juga bisa dapat bunga. Lalu Bank BTN menyalurkan uang tabungan tersebut menjadi kredit, menjadi berbagai macam kredit, baik itu konvensional maupun syariah. Dan dari situ, Bank BTN akan mendapatkan bunga dan juga biaya jasa dari konsumen yang meminjam kredit ke Bank BTN. Tetapi yang menarik di sini yang menjadi pembeda Bank BTN dibandingkan bank lainnya ya, Bank BTN ini punya KPR yang bisa diakses oleh masyarakat luas dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bank lainnya. Terutama karena Bank BTN ini punya program dari pemerintah, seperti halnya KUR di BRI ya Bapak Ibu ya. KUR di BRI kan bisa ada yang subsidi itu. Nah, di sini BTN itu ada KPR yang subsidi, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang sesuai dengan standar yang telah mereka tetapkan dan pemerintah tetapkan. Nah, kalau kita melihat pun di tahun 2023 dan 2022 ya, ini ada grafik perbandingan outstanding KPR bank di Indonesia. Seperti BCA kan punya KPR, BNI punya KPR, Mandiri, BRI, dan bank lainnya itu juga punya ya. Tapi outstanding atau nilai pinjaman yang paling besar ya, ini adalah punyanya Bank BTN. Jadi kita bisa ketahui Bank BTN ini spesialis di mana? Spesialis di KPR. Walaupun ada kredit lainnya, ada jasa dan juga produk lainnya. Nah, ini jenis produk dan jasa, kita masuk dulu ke produknya ya. Kalau yang konvensional itu ada yang consumer dan juga produk komersial ya. Produk consumer seperti apa? Ya kredit perumahan, kredit non perumahan, lalu ada produk simpanan seperti giro dan lain sebagainya. Syariah juga mirip-mirip tapi namanya perbedaannya adalah syariah ya, dan juga akadnya juga akad syariah.
Sedangkan kalau jasanya sendiri ada jasa untuk perbankan konvensional dan jasa perbankan syariah. Ya ini seperti apa? Virtual account, SMS notifikasi, dan lain sebagainya. Ini pada dasarnya mirip-mirip seperti perbankan yang saat ini ada ya. Jadi kalau dulu ketika belum ada virtual account atau belum ada mobile banking, ketika ada satu bank yang punya mobile banking tentu itu menjadi keunggulan kompetitif. Tapi kalau kita melihat sekarang seperti mobile banking, virtual account dan layanan itu sudah bukan menjadi keunggulan kompetitif tapi menjadi syarat wajib kalau kita ingin bermain dalam bisnis perbankan. Nah, strategi dari manajemen sendiri ya, itu sebetulnya sudah dipetakan dari tahun 2021, 2022 ke 2023, dan 2024 ke 2025. Sekarang kan berarti di stage yang paling akhir ya, 2024 ke 2025. Secara garis besar ya, tentu ada beberapa strategi seperti dalam funding itu, BTN ingin meningkatkan BTN Solusi dan penawaran program khusus sektor ke lebih banyak sektor. Lalu meningkatkan lebih banyak kasus penggunaan analitik. Dari sisi lending ini seperti meluncurkan ekosistem perumahan pelanggan digital satu atap, meluncurkan pasar B2B, dan dari sisi ekosistem ini seperti mengembangkan BTN Property menjadi portal properti online terbesar ketiga di negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa baca detailnya strategi dan pengembangan itu pada laporan tahunan. Karena kalau kita baca kan sebenarnya cukup banyak ya pembahasan dari manajemen. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu ini bisa menjadi sponsorship bagi channel ini ya melalui 3 cara. Yang pertama melalui Fasttalk Supporter, yang kedua melalui Fasttalk Shop, dan yang ketiga melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Untuk Fasttalk Supporter sendiri caranya Bapak Ibu bisa klik bagian gabung. Nanti kalau orangnya sudah lebih dari 100 orang kita akan adakan event secara online untuk meningkatkan literasi keuangan, yaitu seputar edukasi ya Bapak Ibu. Sedangkan Super Comment dan juga Super Thanks sendiri Bapak Ibu bisa klik bagian titik 3 dan klik bagian terima kasih Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka akun untuk berinvestasi, kita kebetulan bekerja sama dengan Mira Aset Sekuritas. Bapak Ibu juga bisa klik linknya di deskripsi untuk bisa mendaftarkan diri untuk nanti terhubung dengan Bapak Putra ya. Berikutnya kita masuk ke bagian keuangan ya. Kita bisa lihat dari sisi aset lancar, aset tidak lancarnya ya. Dari sisi aset lancar dan tidak lancar ini sifatnya estimasi Bapak Ibu. Karena komponen aset itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Komponen aset paling dominan itu berupa kredit yang disalurkan. Itu sebesar 73,99% dari total asetnya. Dan dominasinya berisi untuk KPR. Jadi 80,95% itu kredit disalurkan dalam bentuk KPR Bapak Ibu. Yang mana ini baik secara konvensional maupun syariah ya. Lalu dari total aset kalau kita lihat ya, ini hanya sekitar 22,11% yang dapat dicairkan kurang dari 1 tahun. Ya wajar karena kan bisnis mereka itu menyalurkan untuk kredit KPR. KPR kan nggak ada yang 6 bulan itu nggak ada ya, mereka kan panjang ya. Sehingga pasti ini kreditnya atau likuiditasnya pasti nggak balance nih. Kenapa? Karena tabungan-tabungan itu kan sifatnya relatif liquid ya. Pinjaman dari masyarakat itu kan relatif liquid. Sedangkan KPR sendiri itu udah untuk periode waktu yang lebih panjang. Jadi dari bisnis modelnya sudah pasti ada risiko di situ. Dan rata-rata pertumbuhan total aset itu sebesar 11,99% per tahun Bapak Ibu. Lalu dari sisi neraca yang lain ada ekuitas dan komponen utangnya. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang ini juga sifatnya estimasi ya. Perbedaan antara aset lancar dan utang jangka pendek itu relatif tinggi. Rasio likuiditas tuh di level 30%-an saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibandingkan tadi aset lancar dan utang jangka pendeknya itu perbedaannya jauh. Dan rata-rata pertumbuhan total liability ini sekitar 12,21% per tahun ya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas itu sekitar 9,40% per tahun. Artinya Bank BTN ini punya pertumbuhan liabilitas yang lebih tinggi. Artinya BBTN mampu membuat nasabahnya itu percaya untuk menabungkan uangnya ke Bank BTN ini. Baik itu uang dari nasabah maupun uang dari institusional ya Bapak Ibu. Berikutnya kita bahas dari sisi laba ruginya. Ada revenue, operating profit, dan juga net profit ya. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 9,73% per tahun Bapak Ibu. Dengan rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 5,46% per tahun. Lalu pada laba bersih rata-rata pertumbuhannya sekitar 6,12% per tahun. Revenue tumbuh lebih cepat dibandingkan laba bersihnya. Bahkan laba operasinya pun jauh ya gapnya. 9,73 dengan 5,46. Berarti ada biaya ataupun kegiatan operasional yang sebetulnya nggak efisien. Kita masuk ke kontribusi pendapatan ya Bapak Ibu.
Kontributor utama revenue sudah pasti pada segmen konvensional ya. Ini kontribusinya sekitar 91,47% dan rata-rata pertumbuhan revenue pada segmen ini itu sekitar 8,67% per tahun. Kontributor berikutnya yaitu pada segmen syariah, itu kontribusinya baru di 8,53%, tapi rata-rata pertumbuhannya cukup bagus ya, di 23,55% per tahun. Nah, segmen syariah ini punya pertumbuhan revenue yang cukup besar, tapi note-nya adalah karena angka baseline-nya atau angka dasarnya itu ya masih rendah ya. Jadi untuk pertumbuhan yang lebih besar ya harusnya lebih mudah dibandingkan segmen yang sudah mature seperti konvensional. Nah, ini kontribusi beban dan biaya. Ini akan kita tunjukkan mengapa tadi pertumbuhan revenue itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan laba operasi maupun laba bersihnya. Apa sih sebetulnya yang tidak efisien? Ini sebetulnya sifatnya cuplikan saja ya, karena kan hanya dari data 2 tahun yang ada. Bapak Ibu kalau mau cek satu persatu akan sangat bagus ya. Di sini ada total beban dan biaya yang dihitung sampai diperoleh laba periode berjalan. Kontributor utama dari beban dan biaya itu adalah total beban bunga, bagi hasil dan juga bonus, yaitu sekitar 58,79% dari total beban dan biaya. Kontributor berikutnya itu adalah untuk operasional lainnya. Beban operasional lainnya itu sekitar 32,75% Bapak Ibu dari total beban dan biaya. Yang mana di dalamnya ada gaji karyawan yang ini tumbuh 29,39% ya, dari kuartal 2 2024 dibandingkan dengan kuartal 2 2023. Di saat revenue itu naik hanya 9,96% dan labanya naik hanya 1,83%. Ini yang sebenarnya saya secara pribadi kurang suka dari bank-bank BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang punya kriteria kinerja seperti ini ya. Jadi gaji karyawannya itu tumbuh di saat laba turun, itu bagi saya itu kurang bagus lah kebijakannya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak apa-apa dengan hal tersebut, tetap sepaham dengan hal tersebut ya nggak masalah. Ini hanya preferensi saja ya. Namun kalau dalam opini saya ya bagaimana mungkin ya gaji karyawan itu naik hampir 30% di saat kita investor atau owner dari bisnis tersebut itu hanya memperoleh pertumbuhan 1,83%. Atau revenue saja deh, pakai revenue. Kita tumbuh hanya 9,96%, tapi yang bekerja di dalamnya itu tumbuhnya lebih besar. Jadi kita bayarnya lebih mahal untuk pertumbuhan yang tidak sepadan. Itu mungkin analoginya seperti itu. Dan ketika ini berulang ya tentu saja kurang bagus bagi bisnis ya. Pasti ada ketidakseimbangan. Ya akhirnya dalam 12 tahun terakhir tadi kan pertumbuhan revenue itu 9% sekian, tapi pertumbuhan laba operasi dan laba bersih itu di bawahnya. Nah, berikutnya dari sisi non-performing loan. Non-performing loan ini ada gross NPL dan juga net NPL. Gross NPL ini merupakan total kredit yang bermasalah termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya ya. Sedangkan net NPL ini adalah jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi dengan cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank. Dan rata-rata gross NPL Bank BBTN ini cukup moderat ke arah tinggi risikonya. Karena sekitar 3,51%. Ambang batasnya kan 5%, ini di 3,51%. Artinya kalau di skala 1 sampai 10 rate-nya dia 7 tuh, karena 3,5 per 5 kan. Ini menjadi kelemahannya juga, walaupun di kuartal 2 2024 sendiri itu sekitar 3,13% gross NPL-nya. Ya kita melihat karena Bank BTN ini kan punya BUMN dan mereka harus menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan kata lain pasti ada case di mana orangnya itu sebetulnya nggak layak untuk diberikan kredit, tapi harus karena ini perpanjangan tangan pemerintah. Akhirnya secara bisnis ya jadi seolah-olah nggak menarik kan, karena risikonya jadi lebih tinggi. Lalu kontribusi laba operasi. Kontributor utama laba operasi dalam 11 sampai 12 tahun terakhir itu adalah segmen konvensional Bapak Ibu, yaitu sebesar 88,89% dari total laba operasinya. Dengan rata-rata pertumbuhan itu sekitar 4,79% per tahun. Sedangkan pada segmen syariah kontribusinya sekitar 11,11% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,95% per tahun. Berikutnya dari sisi margin per segmen, yang kita maksud di sini adalah margin laba operasi ya. Dan margin laba operasi dari segmen konvensional ini relatif stabil dengan rata-rata sekitar 13,69%, sedangkan margin laba operasi pada segmen syariah ini lebih berfluktuasi, rata-ratanya lebih tinggi sekitar 28,23%. Dari sisi arus kas, ada arus kas operasi, arus kas investasi dan juga arus kas pendanaan ya.
Arus kas operasi ini termasuk dengan perubahan aset dan liabilitas, sehingga sangat berfluktuasi yang berwarna biru ya. Tapi kalau kita hitung, kita lepas nih, yang kita ukur hanya arus kas operasi dari bisnis, kita memperoleh data bahwasannya arus kas operasi sebelum perubahan aset itu selalu bernilai positif dan relatif tumbuh, yaitu rata-rata pertumbuhannya sekitar 5,81% per tahun. Artinya sebenarnya dari sisi bisnis, operasional kasnya itu ya cukup sehat Bapak Ibu, dan itu pun bertumbuh ya 5%-an. Lalu BBTN dalam 11-12 tahun terakhir tuh hanya absen 2 kali dalam membagikan dividen, itu pun karena ada COVID ya. Jadi secara behavior management ya ini relatif rutin dalam membagikan dividen walaupun ada absen 2 kali selama 11-12 tahun terakhir. Berikutnya dari sisi rasio profitabilitas. Kita bisa ketahui ada fluktuasi yang sangat tinggi dan rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 10,80%, sedangkan rata-rata return on equity-nya sekitar 10,71%. Artinya tingkat profitabilitas dari BBTN ini ya relatif pada tingkat yang moderat ya. Tapi masalahnya adalah fluktuasinya tinggi sekali. Di 2019 itu kan jatuhnya dalam sekali ya, walaupun nggak sampai minus tapi cukup dalam lah. Dari sisi rasio likuiditas tadi di awal sudah kita singgung waktu kita bahas dari sisi asetnya ya. Rasio likuiditas ini sifatnya indikatif karena jatuh tempo kredit pada aset ya, dan juga jatuh tempo tabungan masyarakat pada liabilitas itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan BBTN ini punya risiko likuiditas yang moderat ke arah tinggi. Hal ini ya karena model bisnisnya tadi ya. Mereka tabungan-tabungan banyak yang sifatnya jangka pendek dan penyaluran kreditnya sifatnya jangka panjang. Artinya dari sisi model bisnis udah nggak balance tuh. Tapi ya sejauh ini manajemen terbukti mampu menjaga likuiditasnya walaupun pada level yang berisiko. Tapi ya kita bisa ketahui bersama-sama ya, manajemen bisa tetap menjaga likuiditasnya. Kita masuk ke pembahasan rasio solvabilitas ya. Tingkat debt equity ratio ini pada level yang relatif tinggi ya Bapak Ibu ya. Levelnya kan di 1000-an tuh. Bahkan ini punya tren pertumbuhan. Artinya ini menandakan BBTN itu mampu menarik minat masyarakat dan institusi untuk menyimpan uangnya di BBTN. Tentu saja dalam bentuk simpanan yang beragam. Ada obligasi, ada bentuk simpanan tabungan giro, ada deposito, dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah tingkat debt equity ratio yang tinggi ini, BBTN mampu meleverage ekuitas yang dimilikinya dengan sangat bagus Bapak Ibu. Sedangkan dari sisi dividen yield, kita bisa ukur pakai dividen yield dan juga dividen yield aksen. Dividen yield ini ketentuannya masih sama Bapak Ibu. Tingkat dividen yang bisa diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut dan rata-ratanya itu sekitar 1,90%. Sedangkan dividen yield aksen itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Rata-ratanya sekitar 3,35% per tahun Bapak Ibu. Karena di penutupan tahun 2013 harganya kan sekitar Rp839 per lembar saham ya. Dari sisi valuasi, kita ukur pakai dua metode yaitu discounted cash flow dan juga price brand menggunakan PE ratio. Ya, kita menggunakan pendekatan yang moderat ya. Dan di sini kita hitung dulu yang discounted cash flow, ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama, cash flow per share ini kita ganti dengan earning per share. Estimasi earning per share itu ini relatif moderat di Rp214 per lembar saham. Dan discount rate-nya sekitar 15, lalu growth rate-nya menggunakan rata-rata sekitar 5,46% per tahun. Sedangkan terminal growth rate ini menggunakan rata-rata sekitar 3,50% per tahunnya. Hasil perhitungan valuasi dengan discounted cash flow, harga wajar dari BBTN ini sekitar Rp2.146 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan price brand yang sudah kita adjust tentu saja ya, estimasi earning per share-nya atau EPS-nya itu sama di Rp214 per lembarnya. Lalu rata-rata PE ratio sekitar 9,99. Ini sudah kita adjust dan PE ratio pada tingkat 9,99 atau hampir 10 ya, itu cukup masuk akal lah bagi sebuah bisnis. Hasil perhitungannya sekitar Rp2.138 per lembar saham kalau kita hitung dari price brand. Artinya angkanya cukup solid ya di 2.100-an. Mau kita pakai metode discounted cash flow maupun price brand. Sedangkan kinerja harga saham per kemarin 29 Agustus ya 2024 itu sekitar 1.405. Ya ini masih relatif murah kan, masih ada potensi pertumbuhan 50%-an kan, berarti kalau di 1.400 ke 2.100.
Nah, kesimpulannya adalah Bank BTN ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor finance dengan bisnis utama adalah jasa perbankan, khususnya dominan pada KPR. BBTN dimiliki oleh negara dan dijalankan oleh manajemen yang memiliki jaringan yang luas. BBTN memiliki neraca yang moderat, kemampuan mencetak laba yang positif pada tingkat profitabilitas yang moderat dengan tingkat pertumbuhan yang juga moderat. Arus kas operasi bisnis bersihnya itu positif dan cenderung bertumbuh, dan tingkat dividen yang relatif rendah Bapak Ibu. Lalu di harga saat ini kami rasa BBTN masih berada di bawah valuasi bisnisnya atau undervalued. Ya, kami merasa ini adalah perusahaan yang biasa saja tapi harganya relatif masih murah. Itu tadi kesimpulan dan diskusi yang sudah kita pelajari bersama mengenai BBTN. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah BBTN layak untuk kita koleksi atau tidak layak? Drop di komen ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengetahuinya. Dan nextnya kita akan bahas apa, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, drop juga di komen. Nanti akan kita pilih dan juga kita pilah supaya kita mengetahui dan kita bisa belajar bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan market yang ada sekarang. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan support terus channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu dan selamat siang.